Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi bersama saya Niro Khairunisa di YouTube channel Mu'alaf Center Ayah Sofia. Pada live streaming kita kali ini, malam ini, tepat di malam minggu di tanggal 8 Januari, kita akan membahas dan mengungkap fakta Ferdinand Huta Heian menghina Allah dan mengaku mu'alaf. Nih, ini suatu perbincangan yang seru nih kayaknya. Kemudian nanti teman-teman bisa bertanya kepada narasumber kita yang datang pada malam hari ini melalui live chat di live streaming kita. Kemudian akan saya bantu baca, kemudian akan dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Akan tetapi kita pertegas kembali ya, bahwa live streaming kita kali ini itu murni untuk berdiskusi, bukan untuk berdebat. Jadi jika ada pertanyaan langsung saja chat di kolom chat kita. Kemudian langsung saja untuk menghemat waktu, kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Ada 3 narasumber Tuan Guru kita yang di sini telah hadir. Yang pertama ada Gus Beti sebagai budayawan dan kristolog. Yang kedua ada Dr. Suryadi sebagai Ketua Forum Arimatea Pusat. Kemudian yang ketiga ada Pak Rici Prastio sebagai mu'alaf. Saya sapa dulu. Assalamualaikum yang pertama, Gus Beti, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bisa bertemu lagi. Dan semoga tetap sehat, semoga tetap eksis sehingga dakwah jalan terus. Amin. Yang kedua ada Dr. Suryadi. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang ketiga ada Pak Rici. Pak Rici gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi begini narasumber, nanti kita akan berdiskusi dan mengungkap fakta di balik Ferdinand Huta Heian menghina Allah dan mengaku mu'alaf. Sebelumnya saya akan bertanya kepada narasumber kita, 3 narasumber kita ini, bagaimana pandangan dari narasumber terkait Ferdinand Huta Heian ini. Yang pertama boleh Gus Beti dulu. Pandangan saya sih seperti yang sudah disampaikan di channelnya Gus Beti ya, Subhandi Teskoco, itu tentang kasus ini. Itu aku baru malamnya itu tahu ternyata ada masalah. Itu kan tuntutan dari MUI langsung kan. Iya. Dari pengurus MUI ya, tuntutannya bagus, minta maaf kan, dianjurkan supaya sebut nama ini nggak apa-apa, semoga Mr. X-nya gitu ya, Oh, iya. disuruh minta maaf atas sebuah cuitan atau ciutan ya, Ciutan. maklum karena ini bukan milenial jadi agak gaptek dengan istilah-istilah milenial. Cuitannya ya, cuitan atau ciutan, cuitannya di Twitter itu yang dia membandingkan bahwa Allah dia itu Allah yang perkasa gitulah kira-kira ya, sementara Allah yang lain Allah yang lemah sehingga perlu ditolong, kira-kira begitu. Diksi pasnya tentu ndak hafal. Dari situ MUI Pak Sapa gitu, ada pengurusnya itu menganjurkan untuk minta maaf lah karena itu menyakitkan, menyinggung, dan itu dilepas di ranah publik kan. Meskipun nanti sebetulnya kita juga untuk menentukan ranah publik itu agak samar sekarang, karena kemajuan teknologi medsos itu mana ranah publik mana ranah privasi juga apakah sudah ada batasannya, aku sendiri masih belum tahu gitu. Setelah itu gonjang ganjing terus berjalan ya, ada ormas dari perjuangan Islam untuk meminta bahwa itu dibawa ke ranah hukum. Dan aku sempat melihat itu direspon dengan penegak hukum ya. Cuman sekarang apakah sudah dipanggil, prosesnya sampai mana, aku enggak tahu. Dan itu aku unggah di channelnya Gus Beti, dan terbelah tanggapan para komentator itu terbelah ya, terbelah.
Ada yang mengatakan ya itu harus dibawa dihukum supaya jangan minta maaf aja selesai gitu kan. Terus ada yang bilang ya sudahlah dimaafin gitu kan. Itu terbelah antara masing-masing pendapat. Yang mengusung supaya dibawa ke jalur hukum supaya ada tindakan hukum, alasannya track recordnya memang ke belakangnya sering menyerang gitu loh, sering menyerang. Sebetulnya kan aku mengikuti beliau waktu di politik justru. Beliau waktu ikut politik tertentu itu tidak neko-neko gitu loh. Ya bagus sih gitu ya. Tapi nggak tahu, katanya sudah keluar dari partai politik itu, ya itu mulai lah kok gini ya gitu ya. Aku juga ada tanda tanya gitu ya. Kok jadi berubah gini nih orang gitu. Ada apa ini orang gitu kan? Nah, akhirnya kita tahu seperti itu. Sementara aku sendiri itu mengambil kesimpulan itu begini. MUI minta supaya dia minta maaf dan dia sudah minta maaf. Ya, artinya tuntutan MUI kan sudah dipenuhi dan dia terlepas itu benar atau enggak itu nanti dulu lah ya. Dia mengatakan dia dalam depresi dan itu adalah dialog batiniah antara dia dan dia ya. Cuman ya sekarang kan anak-anak juga pinter. Itu di komen di statusku bilang di YouTube itu kalau memang itu dialog batinnya ngapain juga diunggah di apa Twitter ya. Yeah. Twitter gitu. Ya benar juga ya sebetulnya gitu. Kalau aku begini aja, aku tawarkan begini, kita harus memberikan sebuah edukasi yang baik. Kalau dia sudah minta maaf, ya apa salahnya kita maafkan ya. Tetapi karena proses hukum itu sudah masuk dan sudah direspon, aku lihat sudah direspon tuh sama penegak hukum ya, yang nggak apa-apa, langsung diproses saja gitu. Cuman nanti mauku sih happy ending ya. Artinya penegak hukum menjadi mediasi. Ya kalau sudah minta maaf dimaafkan dan selesai gitu kan, dengan berjanji tidak mengulangi. Kan seperti itu. Mauku sih seperti itu, tapi kan publik punya mau sendiri ya mau ngomong. Karena begini. Beberapa waktu yang lalu sudah lama kasusnya yang ngaku Nabi ke-26. Iya kan? Yang ngaku Nabi 26 dan dia ngakunya dari luar negeri kan. Setelah kita merasa itu lebih kasar loh itu lebih bajingan loh yang itu ya. Dan direspon begitu antusias sama penegak hukum kan. Dan akhirnya kita tahu ya kita nggak tahu ada tingkat kesulitan di mana sehingga sampai sekarang kan nggak clear juga kan. Nggak clear juga sampai sekarang nggak clear gitu loh. Memang begitu kasus itu si babi itu menghina nabi kita dengan yang tidak sopan seperti itu ya kan, terus direspon ya itu sangat keterlaluan. Kalau itu sangat keterlaluan itu ya, melukai hati kita gitu. Dia ngaku nabi ke-26 dan menghina nabi kita, itu yang aku juga gregetan. Sampai sekarang kan nggak jelas. Nah, pada waktu itu aku diajak, sebetulnya bukan aku, ada teman, dia penggiat sosial dalam humanisme. Dia itu diundang oleh komunitas teman-teman Kristen, ya nama kelompoknya apa aku lupa itu. Akhirnya aku sama teman ini diajak untuk kita apa namanya itu Zoom ya, Zoom apa itu nggak tahu lah ya, gitu ngomong bareng gitu. Aku dijak gitu, dia bilang kalau saya Pak urusan teologi saya nggak tahu, saya urusan humanismenya saja. Ya oke deh, nanti aku yang teologisnya. Jadi kita ngobrol. Dari teman-teman Kristen ada pengacara dan bagus namanya Pak M itu ya. Dia pengacara dan dia memang praktisi gitu. Karena apa? Aku mau diajak, padahal aku paling sulit diajak mau apa jenenge kuwi. Zoom tetek bengek kuwi apa jenenge? Selain Zoom apa lagi satu lagi tuh. Apa sih kuwi? Mbolah pokoknya ngomong-ngomong kuwi ya. Apa? StreamYard ya, kan aku paling sulit. Tapi pada waktu itu aku mau, dan karena ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Karena mereka mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas. Nah, itu yang aku ndak mau. Aku ndak mau. Dalam diskusi itu aku jelaskan, Bapak boleh lihat
tolonglah, ayo penegak hukum ini kita beri kesempatan, jangan terus kita membuat sebuah asumsi karena Islam itu mayoritas sehingga kalau Islam lapor langsung direspon, tapi kalau Kristen yang minoritas lapor tidak direspon. Jangan begitu, karena faktanya banyak dari pihak kami juga yang akhirnya juga bermasalah dengan hukum dan diproses gitu loh. Jadi mari kita berbangsa dan bernegara itu secara bijak lah. Jangan merasa minoritas terus menangis Bombay kalau kami lapor nggak pernah direspon, tapi kalau yang mayoritas lapor terus direspon gitu ya. Kan itu ndak baik gitu loh. Jadi nanti kita mencurigai penegak hukum. Biar penegak hukum menjalankan apa yang harus dia jalankan, kita beri kesempatan. Kalau sekarang ini kan seperti kasus yang nangani nabi yang aku 26 yang lari keluar itu juga kan nggak kelar kan. Ya kita ya bagaimana, kita juga nggak tahu, mungkin penegak hukum ada kesulitan masalah Interpol, kita juga nggak tahu gitu. Tapi inti yang mau aku sampaikan dalam diskusi itu, yang membuat aku mau untuk diajak Zoom itu, jangan ada kesan mayoritas minoritas gitu loh. Karena kebebasan beragama di negeri ini dijamin gitu loh, paham mbak ya? Paham, aku maunya begitu. Mari kita pandang, kita sama-sama punya kasus, ayo kita pasrahkan ke hukum gitu. Begitu juga yang ini, jangan sampai nanti ada mayoritas minoritas, karena ini informasinya nggak jelas mbak. Salah satu pendeta terkenal ya, itu GL kita jangan namanya ya, yang kemarin penjelasan dia tentang Natal itu aku katakanlah aku komentari itu ya, karena hitungannya 25 Desember itu menurutku salah gitu ya. Itu hal lain lah ya. Tapi pendeta ini cukup terkenal, dia bilang bahwa itu bukan suara umat Kristiani dan itu membuat gaduh gitu. Dan itu memang tidak seharusnya begitu ya. Menurutku baik kan? Artinya kalau dari sisi ini si Mr. X ini masih diakui sebagai Kristen kan? Kalau nggak diakui sebagai Kristen, ngapain dia ngomong bahwa itu bukan suara umat Kristen kan gitu kan? Nah, tapi di berita lain aku dapatkan justru beliau sudah mualaf gitu loh. Ada berita terakhir aku dapatkan dia sudah mualaf, terus aku bingung ini yang benar yang mana ini? Sementara ya itulah, sekarang kita harus bijak menyaring informasi gitu. Sebetulnya yang benar masih tetap Kristen kah? Apakah sudah mualaf kah? Yang mualaf yang pasang badan bukan orang sembarangan loh. Adiknya tokoh nasional negara kita yang dia bilang saya menyaksikan waktu dia bersahadat gitu. Jadi sama-sama kuat. Salah satu tokoh mengatakan bahwa ini bukan suara umat Kristen, artinya masih diakui sebagai Kristen gitu. Nah, tapi begini, terlepas beliaunya itu mualaf atau tidak mualaf, itu memang harus diselesaikan. Begini loh, jangan ada kesan oh karena dia mualaf terus dibiarin. Itu juga enggak. Ya. Posisiku tahu ya. Memang kalau dia minta maaf ya harus dimaafkan, tapi jalur hukum terus berjalan. Masalah nanti itu harus ada mediasi gitu loh. Nanti jangan ada kesan oh dia mualaf terus kita tenang-tenang wae ya. Kalau orang Batak bilang tenang-tenang saja bah gitu. Kan ya nggak baik juga. Itu. Sementara itu dulu dari aku, nanti mungkin Pak dosen bisa nambahin, Pak dokter kita atau Mas Riki yang sekarang alhamdulillah tambah gemuk aku lihat. Mondoknya sudah selesai atau masih? Baru ujian semester pertama. Semester pertama. Iya, ini mualaf sejati. Aku kasih gelar dia mualaf sejati. Monggo Pak, terima kasih, itu dulu dari aku. Mungkin saya lengkapi yang tadi kutipan di Twitter itu, Gus. Mau silakan. Jadi dia mengatakan bahwa kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Begitu. Gini Mas, karena Mbak ngutip aku perjelas dulu ya. Ya akhirnya aku buka kitab juga ya. Masalah Allah perlu dibela atau tidak itu ya. Ini kitab Bilangan ya. Nomor ayat pasalnya 25, ayatnya 11 sampai 13. Aku bacakan begini. Untuk menjadi perjanjian ya mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya.
Ini Alkitab yang bilang, begitu giat membela Allahnya. Ya, ini tentang keturunan dari jalur Musa ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinesa, anak Eliezer, anak Imam Harun gitu loh. Jadi anak Imam Harun itu membela Allahnya. Ya, aku lanjutkan ya. Membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ya. Jadi jelas di ayat ini itu membela Allah itu ada. Supaya lebih lengkap aku baca dari awal lah ya. Supaya lebih lengkap dari ayat 11 begini. Dari ayat yang 10, Tuhan berfirman kepada Musa, itu 10. Yang 11, Pinehas anak Eliezer anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku, punya Allah ya. Itu dialektika lah ya, Ibraniun Arodiun ya. Telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku. Punya Allah loh ya. Di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadikan perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena ia telah begitu giat membela Allahnya. Clear kan? Membela Allahnya. Dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Jadi di ayat ini membela Allah. Ada. Kalau si Mr. X bilang membela Allah ya mungkin dia, ya aku nggak bilang dia nggak pernah baca Bible. Mungkin terlewati lah gitulah ya. Kita maklumi. Itu masalah membela Allah. Kemudian ini kan menyangkut sesembahan ya. Itu kalau kita merujuk di surat Al-An'am ya. Surat Al-An'am itu begini. Mahrotku jelek banget ya. Sudahlah, nggak usah aku baca Arabiunnya dan kalian lebih pintar dari aku ya. Aku terjemahan aja ya. Begini. Itu di 108 surat Al-An'am. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang bisa kita ambil? Sesembahan-sembahan itu harus dihormati, walaupun kita tidak mengimani. Islam kan mengajarkan seperti itu. Ini tekstual loh ya. Wala tasabul yad'u min dunillah fayasabulahu aum bi ghairi. Ya. Jadi ini tekstual, nggak boleh kita menghina sembah-sembahan orang itu. Jadi kalau bilang Allahku nggak perlu disembah, ya mungkin ya nggak perlu terlewati, dia tidak pernah baca Bible yang ulangan tadi yang aku baca. Gitu Mbak. Oke, mau berlanjut. Baik. Itu yang menurut Gus Beti. Yang kedua gimana menurut Dr. Suryadi terkait kutipan dari Ferdinand Huta-Heian ini? Ya, pertama begini, kita ini kan menyadari bahwa bangsa kita sepakat menerima namanya keragaman, kebinekaan. Jadi negeri kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keragaman, termasuk dalam konteks ini agama. Ada banyak agama di negeri kita dan kita sepakat terima itu. Nah, kalau kita lalu kemudian menerima keragaman itu, berarti di sini mesti harus dikembangkan yang namanya bagaimana saling menjaga, saling menghormati di antara mereka pemeluk agama ini. Kalau ingin persatuan, kecuali kalau ingin perpecahan. Jadi itu menjadi komitmen. Karena itu dalam konteks ini lalu muncul aturan bahwa dalam ini siapapun tidak boleh menistakan agama. Maka muncullah undang-undang, muncullah peraturan yang memberikan aturan main tentang penistaan. Jadi ketika seseorang tidak menghormati kebersamaan keragaman tadi, maka dia kalau masuk pada wilayah yang salah, maka dia akan terkena yang namanya hukum penistaan. Mengapa ini ada? Untuk menjaga agar kita juga secara hukum positif juga saling menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan keributan. Jadi adanya aturan main tentang adanya aturan penistaan, undang-undang penistaan, dan siapapun yang melakukan akan terkena hukum, maka sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga itu. Nah, cuman memang saya pribadi juga kadang-kadang berpikir seharusnya memang batasan-batasan tentang penistaan itu memang harus jelas dan harus masyarakat paham di mana batasannya.
Karena begini juga, saya juga mencermati, sempat nonton itu di TV One atau mana tuh yang ada profesor siapa itu dari UNER itu, profesor teman saya tapi saya lupa namanya itu teman saya, itu menyatakan bahwa ini pendapat nggak bisa dihukumi. Ini kan bukan pendapat, bukan menistakan, tapi pendapatnya dia seperti itu. Kalau saya seorang muslim, kemudian beliau memang muslim yang profesor ini, dia katakan, kalau saya seorang muslim, lalu mengatakan agama saya yang benar dan yang lain agama salah, apa saya salah? Itu beliau mengatakan. Ya tentu saja tidak kan. Ya, setiap orang ketika memilih agama, pasti dia berkeyakinan agamanya benar. Konsekuensinya pada saat yang sama, dia meskipun tidak dikatakan ya, dia pasti mengakui agama lain salah. Kan tidak mungkin dong dia mengatakan semua agama benar. Tidak mungkin. Kalau sudah mengatakan begitu orang gila itu. Ya, karena dia memilih itu tentu punya bahwa yang dipilih itu lebih baik. Kan itu kan ya. Maka saya katakan ketika seorang memeluk diri sebagai agama Islam, maka dia akan mengatakan semua agama di luar Islam salah. Dan itu sah. Kan begitu kan ya, itu sah. Nah, disinilah maka ketika itu mau diperlukan sebuah aturan main. Cuma saya katakan tadi, aturan main batasan-batasan ini nampaknya di era milenial ini, di era informasi ini kayaknya memang butuh butuh penjelasan agar masyarakat paham atau bagaimana. Karena jujur saya juga tidak tahu batasan-batasan yang disebut menista dan tidak menista itu sejauh apa. Nah, kalau kemudian saya larikan kepada ungkapan beliau yang sekarang sudah menjadi kasus, yang mungkin karena sudah menjadi kasus tidak perlu kita rahasiakan lagi. Kalau itu Mas Ferdinand ya, ucapan Mas Ferdinand ini sebetulnya ucapan kalau dalam konteks konsepsi Islam yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus Betik tadi dari Al-An'am 108 tadi, jelas ini sudah menyentuh tentang menistakan atau menjelekkan atau melemahkan ya tentang Tuhan. Nah, itu kan ya. Nah, ketika maka dikatakan janganlah kamu menghina Tuhan mereka. Karena apa? Mereka akan membalas menghina Tuhanmu dengan cara yang lebih jauh lebih berat. Nah, artinya apa? Siapapun kalau merasa Tuhannya itu dihina, maka itu termasuk kita seorang muslim ya. Kalau kita sebagai seorang muslim dihina Tuhan kita, pasti kita akan marah. Mereka ketika Tuhannya dihina juga mereka akan marah gitu loh. Maka dalam Islam tidak boleh kita menghina Tuhan mereka. Nah, Mas Ferdinand ini masuk wilayah yang bisa dimaknai sebagai menghina. Karena dia katakan Tuhanku lemah, Tuhanku kuat. Nah, itu kan ya. Dan ini diungkapkan di ruang publik, cuitannya ya, di Twitternya kan gitu kan ya. Nah, itu menjadi masuk ruang publik dalam konteks tidak ada apa-apa. Beda kalau misalkan beliau berbicara dalam sebuah dialog lintas agama, antar agama, mengungkapkan konsepsi tentang Tuhan, sah-sah saja. Kami sering melakukan itu kalau bicara soal konsepsi tentang Tuhan. Kalau kita Tuhan ini, kalau ini kriteria Tuhan begini, begitu, sehingga kita tidak sama, kita menganggap bahwa itu bukan Tuhan, itu sah-sah saja dalam konteks seperti itu. Dialog lintas agama yang sifatnya mengungkap realitas teks, itu sah. Nah, tapi ini masalahnya kan tidak ada konteks itu, tiba-tiba muncul tanpa ada peristiwa apapun di sektor publik ya, kita di ruang publik, public space ya, dan ini menyentuh tentang Tuhan dan bisa dimaknai sebagai melecehkan Tuhan, ya tentu menimbulkan respon paling enggak yang merasa terkena, yang dalam ini memang arahnya kepada masyarakat muslim yang terkena ya, yang terkena begitu. Walaupun lalu ada berita bahwa Mas Ferdinand adalah mu'alaf. Kalau saya sendiri mu'alaf tidak mu'alaf, hukum adalah hukum. Dia harus dikenakan pada siapapun. Kalau itu seorang muslim pun ya harus kena. Kalau memang katakanlah kalau itu mengenai agama lain juga harus dikenakan, nggak bisa tidak. Oleh karena itu saya mendukung proses hukum ini. Kenapa? Ya dalam rangka menegakkan rasa keadilan. Dan juga untuk menjaga agar tidak sembarangan orang melakukan penistaan agama. Karena kalau itu terjadi, pasti menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan bahkan perang sekalipun bisa terjadi kalau sudah. Karena masalah agama itu kan sentuhannya adalah masalah sebuah keyakinan. Dan keyakinan itu akan menggerakkan kita melakukan tindakan. Oleh karena itu, memang ini harus diproses. Ya. Hukum harus diproses dengan baik. Ya tentu saja
Cuma saya juga begini, aneh juga sih soal ini. Anehnya apa? Nah, niatnya apa? Kan jadi ada unsur, jadi ada unsur niat. Ini kalau dia melakukan dengan niat sengaja negatif, maka dia kena hukum. Kalau kemudian niatnya positif. Nah, ini pertanyaan menurut saya, mohon maaf dari konteks hukumnya, ya, itu akan dikatakan penistaan kalau ada niat untuk menistakan. Kalau nggak ada niat menistakan, maka dia tidak menistakan. Ini sebetulnya sesuatu yang lucu. Karena kalau misalkan ya, saya yang menjadi pelaku ya, lalu saya ditanya, niat sampai nopo? Saya akan bicara yang niatnya positif. Itu misalkan, itu dialog imajiner saya tentang pergumulan, tentang keagamaan saya sendiri. Karena saya adalah seorang mu'alaf, misalkan begitu ya. Maka saya sedang bergumul dengan pemikiran tentang Tuhan itu kayak apa, Pus. Sebagai Tuhan itu karakternya kayak apa kuat apa. Nah, itu bisa saja begitu. Tapi apakah cukup dengan kata begitu loh? Oh ya, dia berarti niatnya nggak buruk. Karena niatnya adalah sekedar dialog untuk dirinya sendiri. Apa bisa begitu? Ya. Mana mungkin ada orang akan menjelaskan kalau niatnya jahat. Atau niatnya ada blame terhadap orang lain atau agama lain. Menista agama lain. Apa mungkin dia akan mengatakan itu? Ya tidak mungkin dong. Karena itu ketika dia kan ditanya niatnya apa, nah ini saya sedih gitu. Karena kalau niat lalu ditanyakan pada aktornya niatnya apa, itu nggak kena, Mbak. Kalau mau memproses hukum secara benar, maka yang ditanya bukan niatnya. Maka ditanya teksnya itu mengandung niat apa. Gitu loh. Karena teks itu mengandung pesan. Nah, saya sering diskusi ya, dalam hal ini saya sering katakan, makna itu terletak pada orangnya atau terletak pada pesannya. Manusia itu kenal bahasa. Bahasa itu adalah untuk mewakili apa yang dikehendaki oleh manusia. Dengan bahasa kita jadi saling mengerti. Maka untuk mengetahui sesuatu tidak butuh pada orangnya yang ngomong, tapi cukup omongannya. Nah, gitu. Jadi cuitannya itu sudah cukup menjadi ukuran apakah seseorang itu menista atau tidak menista. Tidak perlu ditanyakan niat ngopo, nggak perlu. Karena dari ungkapan kata yang mewakili pikiran itu yang sudah terungkap di dalam bahasa itu, terungkap dalam kata-kata itu, itulah yang harusnya menjadi objek di riset, diteliti apakah ini termasuk kategori menista atau tidak. Yang kalau menurut saya, seperti saya katakan tadi, kalau dalam persepsi saya sebagai seorang muslim, yang namanya menjelekkan, menghina, merendahkan Tuhan, siapapun, agama apapun, akan menimbulkan kemarahan dari mereka yang merasa dihinakan Tuhannya. Nah, karena kita negara ingin menjaga, maka ini masuk kategori penistaan. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi jangan sampai nanti mengambil pakar komunikasi gitu ya. Karena sahabat saya ini profesor siapa ini dari UNER ini, itu memang pakar komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu memang ada dua aliran tentang makna. Ada yang mengatakan makna itu melekat pada orangnya, dan ada yang mengatakan makna itu tertuang di dalam pesannya. Nah, sebenarnya kalau orang berpendapat bahwa makna itu ada pada diri seseorang, itu menurut saya, ya mohon maaf, itu koplok kira-kira gitu ya. Artinya, ya kalau begitu tarnya, saya dan Anda semua nggak bisa dong saling paham. Wong makna ada pada diri kita masing-masing kok. Kalau ingin tahu, misalkan ingin tahu konsep Pancasila itu, ya tanyalah Bung Karno. Ya tanyalah yang merumuskan. Celaka dong. Justru adanya bahasa itu membuat kita tahu makna yang dimiliki oleh seseorang, gitu loh. Oleh karena itu menilainya jangan sampai kita menilai dengan konsepsi tadi bahwa makna ada pada diri seseorang, karena itu kita tanyakan dong pada yang bersangkutan. Nggak bisa begitu. Langsung kita lihat teks ucapan dia itu kayak apa. Nah, kalau saya menilai teksnya, maka menurut saya tergolong menistakan agama karena dia menghinakan Tuhan orang lain. Kan di situ kan Tuhanku dan Tuhanmu, kan itu kan ya. Maka dia memposisikan diri dan orang lain. Nah, dia sudah menghinakan Tuhannya orang lain. Saya lepas dari agama apapun ya. Saya nggak bicara bahwa dia mu'alaf atau tidak mu'alaf. Biarpun mu'alaf, kalau dia melakukan tindakan yang seperti itu, ya tetap harus dikenai hukum. Agar dia juga belajar bahwa di dalam beragama itu, ya, kita punya aturan main. Agar kebersamaan bisa dijalin. Kalau nggak begini, tentu jadi konyol, jadi kacau. Bayangkan kalau kemudian setiap orang boleh menistakan agama. Tentu tidak akan pernah adanya perdamaian. Kalau posisinya itu
kira-kira jumlah pemeluknya itu relatif berimbang, waduh perang terus-terusan itu. Perang terus-terusan itu. Dan itu bisa kita saksikan kan di beberapa negara yang lain ketika sisi agama tidak saling ditempatkan dalam penghormatan, akibatnya seperti itu. Jadi saya memaknainya peristiwa ini seperti itu, bahwa Mas Ferdinand itu telah membuat ungkapan yang bisa dikategorikan menistakan agama karena dia menjelekkan, melemahkan, menghina Tuhan orang lain, ya. Dan itu teksnya sudah sangat cetowelo-welo. Kalau dalam bahasanya Gus Beda itu qot'i. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi tidak multi tafsir ya, bukan zoni berarti qot'i kan gitu kan ya. Itu muhkamat bukan mutasabihat, kira-kira begitu ya. Konteksnya begitu. Jadi ini nih ini nggak bisa lari. Kalau dalam konteks ini, kalau kita mau fair, mau adil, ya dia harus mempertanggungjawabkan tindakannya itu. Dan mudah-mudahan justru hukum nanti berbicara benar, adil, sehingga dia mendapatkan sanksi. Dari sanksi itu mudah-mudahan dia lalu menyadari bagaimana hidup yang baik, termasuk beragama secara baik gitu loh. Sehingga kondisi kebersamaan negara ini, bangsa ini bisa terjaga. Tapi kalau ini tidak diproses dengan adil, maka justru akan memicu perilaku lain yang justru akan menyemarakkan penistaan. Oleh karena itu saya juga berharap bukan hanya dia yang harus diproses. Bukan hanya dia. Cukup banyak orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan penistaan ini, cukup banyak di negeri ini. Dan saya berharap semuanya diproses. Jadi menegakkan rasa keadilan. Baik kena mayoritas tadi maupun minoritas, semua harus diproses secara berkeadilan. Dengan cara ini kita akan menjaga keutuhan bangsa. Saya kira begitu kalau dari saya. Baik, yang saya tegaskan tadi pernyataan dari dokter, teks itu maknanya ada dua begitu kan. Yang menjadi perbincangan itu Ferdinand tuh mengatakan ini tuh hanya pemikiran saya sendiri. Iya, Nah, imajinasi bahkan imajiner ya, Nah, perbincangan iya. imajiner ya. Untuk Iya, pemikiran saya sendiri, bukan untuk menyinggung siapa-siapa begitu Iya. dia bilang. iya. Berarti itu masuk dalam teks makna dari dalam diri. Betul. Artinya dia lari ke sana. Oh, Dia lari berlindung pada dalil bahwa ini maknanya aku sendiri yang tahu, karena itu pergulatan diriku sendiri. Anda nggak tahu, kan gitu kan ya. Ya itu berarti dia sedang berlindung dengan bahasa bahwa makna ada dalam diri seseorang. Yang menurut saya nggak begitu. Kalau memang begitu nggak perlu ada undang-undang penistaan agama. Nggak perlu ada undang-undang. Ngapain ada undang-undang? Kenapa? Karena yang tahu dosa dan tidak dosanya, salah dan tidak salahnya, melanggar dan tidak melanggarnya hukum, yang bersangkutan sendiri. Kan celaka kalau begitu namanya. Dan lebih celaka lagi, kita tidak pernah bisa hidup bersama karena kita tidak bisa paham bersama. Bahasa itu alat kita menjadi paham. Dan fakta hidup kita selama ini bisa memahami. Meskipun sesekali bisa terjadi salah paham gitu. Tapi kan lebih banyak pahamnya daripada salahnya. Oleh karena itu yang kita nilai adalah keumumannya, jangan kekhususannya gitu. baik. Kemudian yang ketiga, gimana nih menurut Pak Ricci sebagai mu'alaf? Ini juga ada pesan-pesan Pak dari teman kita live chat streaming itu, dia bilang, salam buat Pak Ricci, salut untuk perjuangan dan pengorbanan menemukan kebenaran Islam begitu. Kalau menurut Pak Ricci sendiri sebagai mu'alaf, ungkapan dari Ferdinand Hutahian itu seperti apa Pak? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari sudut pandang saya sebagai mu'alaf yang lagi belajar menuntut ilmu agama Islam di suatu pondok pesantren, maka saya bisa katakan bahwa si Ferdinand ini orang yang jahil. Juga bisa disebut jahil murokab atau jahil yang bertumpuk. Karena apa? Karena semakin tinggi suatu pendidikan manusia, maka orang tersebut sikap dan perbuatannya akan semakin bijak. Dan saya yakin si Ferdinand ini pendidikannya tinggi, bukan kaleng-kaleng. Sarjana. Nah, sarjana. Sarjana hukum. Nah, apalagi sarjana hukum.
Tapi toh kenapa perbuatan si Ferdinand ini tidak mencerminkan apa yang telah dia capai selama umurnya. Maka ya benar bisa saya katakan Ferdinand itu orang yang jahil. Dan sebenarnya sih saya nggak ada urusan sama ini orang. Tapi ketika dia mengaku-ngaku sebagai mu'alaf, maka saya yang Mu'alaf. juga termasuk mu'alaf ya tersentri lah. Gak mungkin saya bisa santai dan slow, soalnya dia udah bapak mu'alaf. Seolah-olah dengan berlindung di balik kata mu'alaf itu pasti aman, pasti wah di mata umat Islam. Enggak begitu konsepnya. Ketika seorang sudah mengaku mu'alaf, maka dia pasti sebelumnya itu enggak main-main. Sebelumnya pasti sudah mempelajari tentang apa dan bagaimana itu Islam, tentang tauhidnya, tentang siapa Allah, bagaimana kita mensikapi dan melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengaku mu'alaf tapi masih mempermainkan keesaan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ya balik lagi dia orang yang jahil. Nah, kalau kita dari pandangan saya pribadi ini untuk mensikapi si Ferdinand ya sebagai kita umat Islam ya benar, sudah perbuatan yang jahil, yang enggak ngerti ilmu tentang Islam ya kita maafkan. Karena orang jahil kan orang bodoh ya kita maafkan aja. Tapi dalam konsep suatu bernegara kan ada hukumnya. Sudah masuk ranah pelecehan agama dan penghinaan. Itu ada undang-undangnya tersendiri. Dan juga nanti harus diingat bahwa setiap manusia ini jangan dikira setelah tercabutnya ruh dari badan kita dikubur jadi tanah selesai. Enggak. Di alam kubur itu masih ada urusan lagi. Bagaimana nanti kita di alam kubur itu menuai hasil dari apa yang kita lakukan ketika kita masih hidup. Ya semoga saja si Ferdinand kalau memang benar-benar dia mu'alaf, artinya sudah masuk Islam, mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya dia segera bertobat atas segala apa yang dia ucapkan. Sehingga ya insya Allah atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala semoga mendapat ampunan atas perbuatan yang dia lakukan. Kalau dia sih enggak tahu ya, mungkin kalau dia nyantai atau meremehkan ya tunggu saja. Dia percaya atau tidak percaya ada alam kubur itu urusan dia. Tapi yang pasti setiap manusia sebelum melewati masa-masa yang selanjutnya pasti melewati dulu masa alam kubur. Apalagi kalau si Ferdinand cuman main-main saja pakai kata-kata mu'alaf tapi sebenarnya belum mu'alaf. Kasihan banget. Pasti ya double hukumannya dalam kuburan. Maka ya saya sarankan untuk si Ferdinand dan juga Ferdinand yang lain ya untuk jangan sekali-sekali memainkan ranah tentang keesaan dan ketauhidan Allah. Kalau saya sebagai manusia mu'alaf yang lagi senang-senangnya belajar Islam ya pasti tersinggung mas saya, pasti itu. Tapi toh nggak perlu disikapi secara emosional. Kita tunjukkan bahwa kita ini umat Islam yang lebih toleran daripada mereka, lebih kasih sayang daripada mereka. Ya maaf ya, ini saya sampai ingat kejadian sebelum saya masuk Islam. Tidak apa-apa saya ucapkan karena memang saya mu'alaf. Sebenarnya si Ferdinand ini kalau dia bukan mu'alaf, dia nggak menjalankan apa itu keyakinannya itu sebagai agama kasih, agama toleran. Nggak ada belas kasih dan tolerannya. Kalau dia sudah masuk Islam, apalagi masuk Islam, justru sungguh sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh si Ferdinand. Tapi ya kita sikapi dengan biasa aja. Toh orang-orang seperti Ferdinand ini
banyak kok. Enggak dari zaman ini aja, bahkan di zaman Rasulullah pun sudah ada. Hidupnya berdampingan dengan Rasulullah pula. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya berdampingan dengan Rasulullah dan ngaku-ngaku masuk Islam juga, hidup bersama sahabat. Tapi tujuannya selalu merongrong Rasulullah. Dibiarin aja sama Rasulullah, gak dianggap, dicuekin, gak dianggap. Memang Rasulullah udah tahu hukuman orang seperti itu sangat pedih sekali, hanya dibiarkan biar puas di dunia. Kalau tobat ya alhamdulillah, kalau nggak tobat ya nggak ada masalah buat kita, itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu saja dari manusia. Saya nggak nyinggung-nyinggung masalah-masalah yang apa yang dia perbuat dan dunia politik, enggak. Saya cuman menyinggung dari pernyataan dia yang pernyataan mu'alaf. Nah, kalau mu'alaf pasti mempelajari tentang kesan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin mau macam-macam, pasti itu. Saya aja sebagai mu'alaf nggak berani macam-macam, sungguh sangat berbahaya. Begitu aja. Iya, yang ramai di publik itu ketika dia mengatakan saya sudah mu'alaf dari tahun 2017. Begitu beritanya banyak beredar. Tapi saya tidak mempublikasikan kemu'alafan saya, begitu. Kalau begitu gimana? Ya itu urusannya dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh mu'alaf itu bukan seperti kita mu'alaf harus ditunjukkan dapat sertifikat saya Islam. Itu cuma dohirnya saja. Bisa saja semua orang ngaku saya Islam, itu dohirnya saja. Tapi batinnya hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita semua enggak bisa mengetahuinya. Dan kembali lagi, kalau dia macam-macam mempermainkan agama Islam, dinul Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sama manusia lagi. Pasti pedih itu. Kalau hukumannya ada dua, bisa disegerakan di dunia, banyak hukuman yang disegerakan di dunia, dia pasti mendapat kesengsaraan yang berlipat-lipat ganda, dan ditambah lagi di akhirat. Dan obatnya apa? Cuma bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak mungkin bertobat dipublis, saya sudah bertobat. Konyol kalau begitu. Lebih jahil lagi. Makanya saya sarankan kepada Mas Ferdinand ini, ya ente bertobatlah. Bertobatlah dalam kesendirian ente kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak perlu dipublis semua orang tahu. Cukup Allah dengan ente aja yang tahu. Kesungguhan hati ente itu. Ya, gitu aja. Malam ini kita bahas tentang Ferdinand Huta Heian. Ini sudah ramai di YouTube channel Mu'alaf Ayah Sofia. Ada Amiruddin dari Indramayu ikut menyimak. Halo Amiruddin, assalamualaikum. Kemudian teman-teman kita tuh banyak sekali yang menyimak juga, sudah ratusan. Bagi teman-teman sahabat Ayah Sofia atau umat Kristiani yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama tentang mengungkap kebenaran fakta di balik Ferdinand Huta Heian ini, bisa langsung aja chat di kolom chat, kemudian akan saya bantu bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ini sudah ada pertanyaan pertama dari akun Sukses Dunia Akhirat. Pertanyaannya, kenapa yang dalam debat kadang ada orang yang terkesan kurang menjaga adab dan terkesan ngeyel? Bukankah dalam diskusi atau debat itu ada titik di mana masing-masing bersikukuh dengan keyakinannya? Begitu. Kenapa ada yang kurang menjaga adab dalam berdebat? Begitu. Mungkin ada yang menanggapi? Dokter? Baik, ya. Permasalahannya adalah memang seringkali ketika kita bicara soal agama ini di mata saya kan ada dua dimensi ya. Dimensi kebenaran, kalau dalam bahasanya Gus Bete itu dimensi pengetahuannya, dimensi ilmunya kan gitu. Dan dimensi rasa yang disebut dengan keyakinannya atau keimanannya, kira-kira begitu ya. Nah,
Karena memang agama ini bersentuhan dengan sisi rasa, yaitu keimanannya, maka seringkali memang melahirkan yang namanya sikap emosional, ya. Karena kecintaan, orang cinta orang benci itu pasti melahirkan efek perilakunya, muncul sisi-sisi emosinya. Sehingga saya tidak heran kalau di dalam dialog-dialog itu lalu terjadi sebuah sikap emosional, sehingga muncul katakanlah sikap-sikap negatif, apakah itu mencela, menghina dan sebagainya. Itu memang sering muncul. Walaupun sebenarnya tentu saja ini sudah masuk kategori tidak pada tempatnya. Karena ketika kita berdialog, berdebat, itu yang kita harus munculkan itu adalah argumen-argumen kebenaran lewat bukti-bukti, lewat fakta-fakta, bukan ungkapan emosional untuk menyerang. Nah, yang sering muncul, saya juga sering mengamati, mencermati itu, bahkan saya juga sering baca komentarnya dari channelnya Gus Bete, itu juga begitu, banyak yang mohon maaf, waduh, itu kalau sebetulnya diperkarakan dalam konteks penistaan agama, itu sangat menistakan agama, karena memang sudah ungkapan-ungkapan yang sangat tidak pantas. Nah, kalau ditanya mengapa itu muncul, saya katakan tadi, karena kalau sudah menyentuh wilayah keyakinan, wilayah keimanan, itu pasti ada dimensi emosional. Cinta dan benci itu memunculkan emosi. Nah, kalau tidak bisa menahan diri, nah tadi mestinya pendidikan itu juga bisa membuat kita lebih bisa menahan diri. Boleh benci, boleh marah, boleh nggak suka, boleh nggak setuju, tapi tetap dalam koridor yang mestinya bisa diterima. Apalagi dalam konteks diskusi itu keilmiahan, kebenaran. Oleh karena itu kalau biasanya kita di Arimatea, kalau ada debat, ada diskusi, kita betul-betul berusaha menjaga perbincangan kita di ranah sebagai sisi dimensi akademisnya, dimensi keilmuannya, pengetahuannya, bukan dimensi keimanan, dan kita menjaga untuk ngomong, tidak menyampaikan kalimat-kalimat emosional, apalagi penistaan. Kita harus jaga. Dan di situ juga sebetulnya ukuran kita, apakah kita ini orang-orang yang educated atau tidak, apakah kita seorang yang berakhlak atau tidak, di situ letaknya. Saya kira itu. Jadi saya memahami mengapa terjadi, tapi bukan berarti saya menyetujui itu. Harusnya itu tidak terjadi. Kalau kita ingin menjadi orang yang terhormat, ya kita harus menjaga adab atau menjaga akhlak kita ketika kita berdialog. Nah, kadang kan ketika berdebat atau berdiskusi seperti itu, kadang nggak bisa ngerem ketika kurang ajar dan sebagainya begitu. Mungkin ada biar nggak seperti itu gitu, gimana dokter? Oh, kalau saya ini bicara pribadi, yang untuk mengelola hati, mengelola rasa itu kan sudah masuk bicara hati kita kan ya. Untuk menjaga emosi, kalau saya dalam kondisi begitu, saya tidak akan pernah berhenti untuk berzikir. Karena itu cara untuk mengendalikan diri. Jadi saya akan berzikir dari hati saya, tentu saya tidak bicara masa diskusi terus subhanallah, astagfirullah, ya nggak mungkin begitulah, ya kan gitu aja. Tetapi di hati saya terus saya, karena apa, bagaimanapun saya juga manusia, saya juga punya emosi, saya punya rasa kan gitu kan ya. Saya ketika membaca komentarnya Mas dari Gus Bete itu, dari followernya yang kurang ajar itu, oh ya panas betul saya, kok begini. Ya, tapi itu situ tadi saya coba kalau menahan diri dengan cara istilahnya menggantungkan diri, karena Allah juga yang bolak-balikkan hati kita kan. Oleh karena itu kita ya berlindung lah, sehingga dalam kondisi itu lalu kita tetap bisa terjaga, jadi tetap bisa ngomong dengan on track, kira-kira begitu, pada track yang benar, kira-kira begitu. Baik. Berarti ya bagaimana untuk menjaga dan mengolah hati saja ketika berdiskusi dengan lawan main kita gitu ya. Iya, betul. Kemudian ini ada juga pertanyaan lagi Betul, datang. Pak. Begini. Bisa ditambahin. Dalam ranah diskusi itu harus dipahami itu ranah. Makanya tadi seperti yang dipaparkan oleh Dr. Suryadi itu kan menceritakan dengan jelas sebuah print yang namanya akademis. Jadi memang agak sulit nanti pakar hukum ini pendapat atau penistaan itu memang nggak jelas gitu loh, karena pendapat itu tidak boleh dihakimi, ya. Itu kesulitan tersendiri, ini pendapat atau penistaan, itu satu. Yang kedua, ini ranah privasi atau ranah publik. Kalau misalkan aku sedang semoga Allah
meridhoi ya. Misalkan aku sedang berbunga, sedang bunda, sedang menggapai sebuah keinginan bisa menikah lagi gitu ya, bisa menikah lagi ya, yang istriku ridho, yang aku nikahi juga ridho, dan kita sudah diskusi bersama siap menempuh kehidupan dalam aturan-aturan main Islam sebagai agama kita gitu, ridho. Terus aku mengungkapkan itu misalkan ke Facebook lah, itu gimana hukumnya? Kan repot juga untuk dihakimi. Itu pendapat atau ya kebetulan itu tidak menistakan ya, tapi kan sama aja sebetulnya. Jadi memang ribet. Aku kan ini orang yang bermain di dunia comparative religion, makanya untuk menjaga itu di akhir video gitu mesti aku tulis ini kerangka berpikir akademis, jadi jangan dibawa ke rangka sosial gitu loh. Kalau dalam kerangka berpikir akademis, oh Anda kafir, itu boleh kan kita diskusi pendapat, lalu sana menuntut loh, menurut Anda kafir itu apa? Menurut kami kafir itu orang yang menolak Atau menutup diri, itu artinya menutup. Jadi bukan penghinaan orang dibilang kafir itu, dari risalah yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad gitu loh. Jadi Anda kafir karena Anda menolak. Begitu sebaliknya, Anda juga mengatakan saya kafir karena saya nggak mungkin menerima apa yang Anda imani. Itu enggak apa-apa, tapi jangan menyerang pribadi. Jadi sebetulnya dalam rangka akademis itu yang bertarung itu, yang kita bentur-benturkan itu pemikirannya, bukan personalnya. Enggak boleh. Tetapi sebagai dia orang Islam, sebagai dia orang Kristen, selama taat terhadap kitab sucinya, itu nggak mungkin terjadi. Karena apa? Di Perjanjian Baru Pak Petrus mengatakan, ya, apabila engkau dimintai pertanggungjawab tentang Yesus Kristus, maka berikanlah pertanggungjawab itu, tetapi harus dengan lemah lembut. Perjanjian Baru gitu. Sama di Al-Quran dikatakanlah, janganlah engkau berdebat kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Nah, coba si Kristen pegang pesannya, si Islam pegang pesannya. Terjadi apa yang dipertanyakan oleh apa namanya itu tadi, komentator tadi, kan enggak. Nah, masalahnya kita mau membela pemikiran kita tentang keberagamaan atau membela ego kita gitu loh. Dalam pertarungan akademis itu boleh ya, namanya aja debat ya, harus lasing sering, cuma jangan menyerang pribadi itu yang. Dan agama Islam yang melarang, tadi dalil Al-Qur'annya aku baca, Perjanjian Baru Kekristenan juga melarang. Jelas kok Petrus bilang, apabila kau dimintai pertanggungjawaban tentang Yesus Kristus, sampaikanlah tapi harus lemah lembut. Lah aku bilang, aku ini dalam rangka menyampaikan pemikiranku tentang Yesus Kristus. Gitu loh. Apalagi kita orang Islam kan, kita mengimani Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Jadi tidak begitu saja bisa dikatakan oh ini mau bebas ngomong, enggak bisa. Kalau kita taat aturan main, karena perjanjian baru punya aturan main seperti tadi itu, perjanjian terakhir Al-Quran juga punya aturan main seperti itu. Ya sudah, ikuti aja aturan main. Gitu. Ya. Agak jelimet ya. Bisa dipahami. Ini datang juga pertanyaan yang kedua dari Willy Amiruddin. Dia bertanya, saya mau tanya, bagaimana kalau sekalian aja dibuat aturan dilarang membahas agama atau Tuhan orang lain di ruang publik seperti medsos? Dampaknya seperti apa kalau dibuat peraturan seperti itu? Mohon maaf, saya coba jawab dulu. Iya, baik. Indonesia sebagai sebuah negara mengakui hak bagi seorang masyarakat atau warga negara untuk memeluk dan memilih agamanya, kan. Dan tentunya punya hak memilih dan memeluk itu berarti dia juga punya hak menjalaninya. Ya. Berhak untuk menjalaninya. Masalahnya agama itu memerintahkan pemeluknya untuk menyampaikan ajaran agamanya itu kepada siapapun. Kalau di dalam Matius itu ya yang paling terkenal itu
jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah. Apa ini harus dikepras, harus diamputasi, sehingga orang Kristen tidak boleh menyampaikan kekristenannya kepada orang lain. Loh, ini berarti melarang agama. Kalau ajaran agama itu lalu kemudian tidak boleh diterapkan dalam sebuah kehidupan berbangsa bernegara, itu sama saja kita tidak bebas memilih agama. Termasuk di dalam Islam. Kalau Kanjeng Nabi kan balighu anni walau ayah gitu ya. Satu ayat saja sampaikan. Kalau dalam Al-Qur'an kan tadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal, dan selanjutnya itu perintah. Jadi seorang muslim itu wajib diperintahkan oleh Allah, ditegaskan oleh Kanjeng Nabi untuk mendakwahkan agamanya. Nah, kalau sudah mendakwahkan agamanya tentu juga bicara soal ketuhanannya, soal bicara ini itunya. Nggak boleh itu dilarang. Kalau itu dilarang nggak ada proses dakwah, berarti nggak ada agama. Gitu loh masalahnya. Ya, yang perlu dimainkan adalah perlu aturan mainnya agar hak seorang pemeluk agama ini bisa dijalankan tetapi tidak menimbulkan sesuatu yang bermasalah. Maka saya katakan tadi, kenapa ada pasal tentang penistaan agama? Karena penistaan ini akan menimbulkan masalah. Nah, kalau diskusi-diskusi dalam bingkai akademis tadi harus diterima, tidak ada masalah. Setuju tidak setuju, itulah namanya berdiskusi. Kadang kita ketemu titik temu, kadang kita ketemu titik tidak ketemu. Oleh karena itu kita harus terima itu. Nah, kalau penistaan, tidak boleh. Nah, dalam kacamata saya bisa katakan tadi, bahwa menista atau tidak menista itu harusnya diuji, dilihat, diperhatikan, dicermati oleh apa yang diomongkan, apa yang dituliskan. Karena itulah wakil dari kemauan dari sang penyampai. Nah, menurut saya kalimatnya ya menistakan. Kenapa? Karena dia menghina atau mencaci atau merendahkan Tuhan orang lain tanpa konteks. Gitu loh. Itu yang menjadi masalah di situ. Dan itu pasti siapapun. Tadi Gus Betik juga emosi. Ya. Mas Mu'alaf kita juga emosi kan gitu kan. Saya juga marah kan gitu loh. Semua orang akan marah, dan kalimat itu meskipun Mas Ferdinand itu mengatakan mu'alaf, kalimat itu yang paling terasa adalah umat Islam. Meskipun sebenarnya tadi sudah dibacakan oleh Gus Betik ya, bahwa di dalam Bible pun juga yang namanya Tuhan itu juga dibela gitu kan ya. Lalu kalau kita kan sudah sangat-sangat jelas itu ya. Perintah untuk membela Allah itu kan jelas gitu loh. Walaupun makna membela Allah jangan lalu dimaknai, loh kok Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha segala-galanya kok butuh dibantu, butuh ditolong. Maknanya tentu bukan begitu. Sebetulnya yang ditolong itu ya bukan Tuhan, sebetulnya ditolongnya kita sendiri gitu loh. Lah maknanya kan gitu, tapi makna itu kan sering diplesetkan kan. Kapan itu kan sekian bulan yang lalu ya kan itu muncul soal Tuhan tidak butuh dibela kan gitu kan ya. Tuhan itu maha kuat, Tuhan maha kok dibela. Nah, padahal itu teks Al-Quran kan, kalau nggak salah apa itu Mas? Intan surullah yang surkum kan gitu kan. Jika kamu menolong Allah maka Allah menolong kamu. Artinya berarti itu perintah bahwa kita harus menolong Allah. Cuma jangan dimaknai Allah itu lemah butuh pertolongan, jangan dimaknai begitu, itu konyol banget gitu loh. Itu berarti konsep Tuhan saja nggak ngerti. Yang disebut Tuhan itu maha gitu loh ya, maha segala-galanya. Kok lalu dibilang lemah karena itu butuh pertolongan? Bukan, karena makna pertolongan di sini sesungguhnya menolong diri kita sendiri. Menegakkan ajaran Islam itu menolong Allah. Nah, gitu loh. Ketika kita menegakkan ajaran Islam untuk diri kita sendiri, itu menolong Allah, maknanya sudah masuk dalam kategori begitu. Kita mendakwahkan Islam itu menolong Allah, gitu loh. Jadi jangan dimaknai Allah itu lemah lalu butuh pertolongan. Nah, itu mohon maaf, itu belum pernah belajar tentang apa yang disebut Tuhan. Kalau kita paham Tuhan ya nggak mungkin begitu gitu loh. Saya kira begitu. Jadi gini Pak, seperti apa disampaikan oleh Mas Riki ya, sebagai mu'alaf sejati kalau aku bilang gitu ya. Semoga sampai menutup mata juga mu'alaf tetap sejati gitu ya, bukan kaleng-kaleng. Itu sepertinya juga bisa jadi benar tentang Mr. X ini apa ya, jahil, bodoh belum mengerti gitu ya. Makanya aku mendukung setelah
Ayah Sophia, begitu Mas Ricci bersahadat, menyatakan diri siap masuk Islam, langsung sama Ayah Sophia di recommended untuk mondok. Artinya apa? Education tuh perlu, orang tuh perlu tahu Islam itu apa gitu loh. Makanya ketika aku dikabari sama bos Ayah Sophia, masih pun oke, aku dukung. Pondoknya di mana? Silakan. Gitu. Jadi ketika orang masuk Islam, itu memang dia harus belajar dulu. Gitu loh. Ya, begitu dulu peristiwa Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi memproklamirkan bahwa dia nabi, itu kan masyarakat Mekah khususnya itu kan terbelah itu antara yang menerima dan yang menolak. Yang menolak tuh dibiarin dulu, yang menerima ini kalau orang Jawa bilang dirumat, diopeni. Itulah yang konsep kita lihat, educationnya itu ada pendidikan Darul Arkom itu di rumah Pak Arkom. Nah, sayangnya kalau aku tetap sayang ya, meskipun ada marah, tapi ya aku tetap sayang sama beliau. Seandainya beliau mau ya, saya hilaf, saya salah, dan saya mau mondok seperti bagaimana Mas Riki ini mondok, itu lain cerita. Karena boleh jadi dia juga itu hanya dengar-dengar, dia nggak tahu bahwa intan surulean surukum itu tekstual ada di surat Muhammad surat nomor 7. Boleh jadi dia sebetulnya nggak tahu. Kalau ditanyain itu menyinggung hati umat Islam itu di surat apa sih, belum tentu dia tahu. Bisa jadi dia hanya dengar-dengar, ya, tapi tahu itu ayatnya di mana, bunyinya gimana, nggak tahu. Jadi kalau tanya dia nggak mungkin bisa tunjukkan itu surat Muhammad nomor 7 gitu, belum tentu bisa tahu. Makanya itu sebetulnya ada benarnya dia jahil dalam artian bukan bodoh yang bodoh, mesti bodoh, enggak. Bodoh karena belum belajar. Ya mungkin karena kesibukan politik, kesibukan apa, sehingga, tapi sebetulnya bisa dia akan mampu ya. Iya. Panggil aja Ustadz, apa namanya itu? Kalau Mas Ricci kan dia ke pondok, mondok, atau namanya itu tidak privat gitu ya. Kalau dia orang banyak duit kan, memang dia sungguh-sungguh mu'alaf, panggil aja Ustadz yang siapa dia bisa kasih biaya untuk itu ada lah gitu ya. Misalkan Ustadz, saya kalau ini saya rapat, nggak bisa, saya bisanya jam segitu. Bisa saja banyak cara untuk kita bisa ilmu. Karena apa? Iman itu tidak bisa tumbuh tanpa ilmu. Iman yang tumbuh tanpa ilmu akhirnya menjadi dogma. Gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya ya itu. Jahil itu yang harus dihilangin. Aku setuju sama Mas Ricci. Gitu. Baik. Berbicara tentang kemu'alafan, masih ada banyak orang yang tertarik dengan Islam gitu kan. Nyatanya ketika dia sudah masuk itu Islam, ada juga yang melepas, tidak merangkul lagi, dan dibiarkan ya sudah Islam, kamu Islam ya sudah, pelajari sendiri Islammu, seperti itu. Belum ada yang merangkul Islam itu seperti ini, begini kayak gitu. Kalau menurut Pak Ricci sebagai mu'alaf sendiri, ketika menjadi mu'alaf dan masih belum ada arah, belum ditentukan, itu gimana rasanya? Nah, begini, saya juga punya pesan nih. Unek-unek saya pribadi selama saya menjadi mu'alaf dan saya belajar tentang Islam di pondok pesantren, maka ada yang saya dapatkan. Begini, seharusnya, ini maaf ya, dari pribadi saya sendiri, seharusnya setiap lembaga-lembaga mu'alaf maupun pondok-pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga keislaman itu seharusnya meluangkan ada waktu dan dana khusus untuk membina para mu'alaf-mu'alaf yang berpotensi. Jangan jadi mu'alaf disuapin terus, dikasih modal, diinikan, dikasih usaha. Iya, KTP-nya mu'alaf, usahanya sukses, tapi tauhidnya 0, 0, nggak ada. Dia nggak tahu apa itu Islam, rukun sholat, bersuci, nggak paham dia. Karena ya itu balik lagi, biar mereka para mu'alaf ini punya ilmu tentang apa dan bagaimana Islam. Indah kok, saya buktikan sendiri. Semakin saya menyelami apa itu Islam, semakin dalam itu semakin indah. Bukan semakin dalam bingung mau keluar lagi, enggak.
semakin dalam, indah, penasaran lagi, penasaran semakin saya gali. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Bahkan kalau mu'alaf yang maaf ya, yang seperti kayak mau menikah saja mu'alaf itu ya mbok ya jangan begitu, jangan memanfaatkan menjadi Islam untuk urusan dunia, sangat rugi kalian. Dalam hadis pun ada, Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan manusia dalam hatinya. Barang siapa hijrahnya karena wanita, maka ya yang didapatkan cuma wanita. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan harta, donasi, sumbangan, itu aja yang didapatkan. Tapi barang siapa yang hijrahnya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya yang didapatkan semuanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hikmah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana mencari hikmah ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Ya di pondok-pondok pesantren, di mahat. Karena ilmunya Islam itu bukan di bisnis, bukan di jalanan, bukan di kesuksesan, enggak. Pusatnya dari ilmu agama Islam itu di pondok pesantren, di mahat-mahat. Karena di sana banyak buku-buku tentang Islam dan juga ustadz-ustadz dan kiai yang membimbingnya. Maka ya kalau ada mu'alaf yang berpotensi ya harus dibimbing, jangan dibimbing 4 kali dalam 1 bulan, cuma 1 minggu. Itu pun ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Iya. Gitu. Nah, makanya saya mohon yang mau mu'alaf baru itu ya semangat kalian jaga, karena hidayah kalian itu bukan didapatkan dengan cuma kalian mu'alaf itu resikonya udah besar. Maka jangan disia-siakan, manfaatkan. Kalau kalian sudah hijrah kepada Islam, insya Allah Allah akan meluaskan jalan hidup kalian. Dunia itu luas untuk orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Saya enggak ngomong di bawah. Saya sudah membuktikan saya sendiri. Melakoni, membuktikan. Benar, bukan hanya dengar dari cerita orang. Saya sendiri yang jalani. Dan alhamdulillah seperti kata Gus Medik, saya makin gemuk. Nah. Iya. Semakin makmur dan selalu senyum bahagia. Enggak sedih, enggak tambah kurus, sakit-sakitan, enggak, alhamdulillah tambah sehat. Ya emang dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuk Islam wajah dicerahkan karena kena wudu. Nah, sholat ditenangkan hatinya, tidur nyenyak, makan enak. gemuk. Gitulah. Jadi gini Gus, sedikit informasi mungkin jenengan belum dengar ya, hanya informasi saja. Jadi beliaunya ini begitu memutuskan mu'alaf ya, itu semua aset yang dia miliki di daerah asalnya itu dia tinggalkan. Itu loh. Dia tinggal. Jadi melangkah tanpa apa-apa. Iya, tanpa apa. Ya, nggak apa-apa aku ceritakan ya. Monggo, Karena sang istri masih belum mau diajak hijrah gitu loh. Ya semoga saja satu saat bisa mau, dan dia bilang ya nggak apa-apa, kan pernah main ke rumah dan diceritakan. Jadi semua harta hasil usaha dia itu ditinggal semua gitu. Hanya baju yang melekat itu. Jadi perjuangannya itu bukan main-main, mulai gitu. nol ya. Mulai dari titik nol. Jadi seperti kita beli bensin, dimulai dari mana? Dari nol gitu. Dan sudah saya buktikan bahwa yang hijrah menuju kebaikan, Allah Subhanahu wa taala membuka buminya yang luas. Luas. Tidak sempit dada saya, luas. Alhamdulillah. Dan saya juga mengikuti kisahnya Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman ditawani oleh Gusti Allah, harta, tahta, wanita kan ditolak semua. Tapi Nabi Sulaiman apa? Memilih ilmu agama. Bila mana ilmu yang dipegang, malah harta, tahta, wanita ngikut. Itu loh maksudnya ya. Nasihat dari saudara kita yang mu'alaf, Mas Riji. Dan itu juga saya buktikan. Ya, saya malu lah mau ngomong. Soalnya itu semua, ngikut semua yang 3 itu di belakang saya. Alhamdulillah.
Makanya tambah gemuk, tambah ceria ya. Dan tenang pikirannya. Karena sudah membuktikan semua kebenaran Islam. Makanya khusus untuk saudara saya Mas Ferdinand, inilah indahnya Islam bila antum itu benar-benar mualaf. Sangat indah. Belajarlah. Antum enak dikasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Hartanya banyak, tinggal manggil ustaz. Panggil Ustaz. Iya. Kalau ya tahulah umur segini mau mondok campur yang muda-muda bener enggak semua orang mentalnya tebel kayak saya. Pasti itu. Cuma orang yang semangat belajar aja yang bisa. Tapi ya jangan karena minder enggak belajar, jangan. Karena sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya. Nah, itu. Kan dalam Al-Qur'an bukan Islam doang. Kalau kan harus sholat. Nah, sebelum sholatnya diterima ini harus apa? Harus bersuci. Nah, bersuci ada macam-macamnya dari hadas-hadas itu ilmu. Nah, namanya ilmu biar kita tidak jahil. Nah, tidak ngawur. Nah, gitu aja. Jadi Islam yang benar-benar Islam. Nah, itu aja. Baik, itu mungkin masuk ke tips dari mualaf untuk mualaf. Begitu ya, Pak Ricci? Iya. Kelihatannya begitu tip mualaf dari mualaf untuk mualaf. Iya, karena memang ketika sudah menjadi mualaf, nggak usah risau, nggak usah bingung, galau. Masih banyak kok yang mau mengajari gitu. Tidak hanya melepas gitu. Gitu. Biar ilmunya tambah banyak, biar ilmu agamanya juga semakin luas gitu. Biar mungkin bisa mengajak saudara-saudaranya yang masih belum masuk Islam bisa masuk Islam begitu. Ya. Dan jangan malu untuk mengaji. Ngaji itu bukan sekedar baca Quran. Ngaji itu artinya ngapi jiwa. Iya. Tazkiyatun nafs. Nah. Enggak. Ini sudah malam, sudah jam berapa? Jam 11 lebih tapi masih banyak yang menonton live streaming kita. Jadi untuk sahabat Ayah Sofia, bagi siapapun yang ingin bertanya atau diskusi bersama, tema kita malam hari ini itu mengungkap fakta Ferdinand Huta menghina Allah dan mengaku mu'alaf. Namun jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan chat di kolom chat kita di live chat Mu'alaf Center Ayah Sofia YouTube. Kemudian akan saya bantu baca, akan dijawab oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ini sudah ada pertanyaan datang dari Iwan Kurniawan. Dia mengatakan, Allah bukan orang Arab. Jadi Allah itu orang mana ya? Apakah Allah itu orang India? Atau orang Jawa? Apa Allah itu orang yang disalib? Tolong dijelaskan. Terima kasih, begitu. Baik. Ya, kalau aku jawabnya gampang saja sih. Memangnya Allah itu orang? Pemahaman dia masih belum nyambung. Iya, Allah itu bukan orang. Dia kan pakai diksinya orang toh. Maka aku jawab Allah itu bukan orang. Dia kalau di dalam Al-Qur'an itu laisa kamislihi sayun. Tidak ada satupun yang jadi nggak bisa diperumpamakan. Kalau di perjanjian lama dan baru itu Allah itu enggak dengan siapa aku mau kamu samakan. Retorikanya bagus sekali di perjanjian lama. Jadi enggak ada yang sama, terus mau dibawa ke dimensi orang. Ya pertanyaan yang salah kalau dijawab jadi salah. Jadi yang jawabnya memangnya Allah itu orang. Jadi pertanyaan dibalas dengan pertanyaan gitu. Jawabanku apakah Allah itu orang? Gitu, Mbak. Bisa ditambahi, Dokter? Enggak tahu, Dokter Suryadi. Ya, saya jadi bertanya-tanya Mas Iwan ini sebenarnya mau bertanya atau mau memancing Gus Betik untuk berbicara. Dan jawabannya pasti seperti itu tadi, bahwa kalau kita bicara Tuhan, ya tidak mungkin dia adalah manusia. Kalau namanya manusia, ya dia jelas bukan Tuhan. Begitu kan? Oleh karena itu, apakah bukan orang Arab? Ya mesti bukan orang Arab. Orang saja bukan, apalagi Arab, India, atau yang main-main, ya tentu saja enggak gitu ya. Ya kalau Tuhan itu manusia, ya saya tidak bertuhan saja deh.
Kira-kira begitu. Ngapain saya bertuhan pada manusia? Saya juga manusia, apa lebihnya dia pada saya kan begitu. Mending saya Mending saya dong. yang jadi Tuhan. Lebih baik saya saja jadi Tuhan untuk diri saya sendiri. Kan kalau Tuhan itu manusia kan gitu. Wah. Saya saja meninggalkan Tuhan yang manusia. Kenapa ada kayak gini pertanyaannya? Saya senyumin saja. Iya, karena saya yakin masih mancing-mancing saja lah. Iya. Karena kan memang ya, menurut saya sih ada semacam save of the tongue gitu ya, ketika Pak Dudung bicara begitu, Tuhan bukan orang Arab. Kalau menurut saya yakin Pak Dudung ini slip of the tongue saja, bukan on purpose, bukan bersengaja untuk enggak. Saya kira Keseleo lidah, slip of the tongue saja. Ya jelas lah, saya yakin beliau juga tahu kalau yang namanya Tuhan dia tentu bukan manusia. Karena itulah ketika banyak yang mengkritik, beliau juga tidak merespon dengan cara menolak. Beliau kan tidak menolak juga ketika diingatkan, tidak menolak. Saya lihat beliau tidak merespon dengan cara legowo, mau menerima kritikan itu enggak lalu melakukan penolakan. Jadi saya kira ya begitulah kondisinya. Jadi Mas Iwan ini mancing terutama Gus Butik saja untuk mendengarkan jawabannya. Kan jawabannya itu lalu didengar teman-temannya yang juga lagi mengamati. Nah, saya kira itu. Biar agak anget. Baik. Berarti kan yang bertanya seperti ini mungkin dia sudah tahu atau mungkin dia pura-pura tidak tahu. Iya, gitu. Atau bisa ditambahkan pemahaman bagi mereka yang pura-pura tidak tahu Allah itu apa, siapa, dan seperti apa, begitu. Gimana, Dokter? Ya, kalau mau ditarik ke sana ya tentu saja menjadi panjang juga penjelasannya. Tetapi memang kalau saya sendiri suka penjelasan yang paling sederhana saja lah. Ya. Ada seorang mu'alaf juga gitu, yang dia kaget membaca satu surat di dalam Al-Quranul Karim, lalu dia baru manggut-manggut. Itulah sebabnya kok umat Islam itu susah mau diajak pindah agama, karena konsep Tuhannya begitu jelas. Kalau lalu kemudian dituangkan dalam lagunya Rhoma Irama itu, katakan Tuhan itu satu, diterjemahkan dari surat Al-Ikhlas kan itu kan ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad. Allahu somad. Allah itu segala hal bergantung. Ya, kalau sudah bergantung segala-galanya, siapapun bergantung padanya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dia tidak dilahirkan. Ya kalau dilahirkan nanti bingung apa nasabnya. Kan gitu kan ya. Kalau melahirkan nanti repot juga. Terus ini rangkaian berikut-berikutnya itu siapa kalau melahirkan, ya kan? Menjadi Allah semua. Nah, menjadi Allah semua atau menjadi anak Allah atau menjadi apa kan menjadi tidak jelas gitu. Oleh karena itu lalu dengan sangat jelas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang menyamai dengan Tuhan itu. Karena itu kalau kemudian bukan orang ini bukan ini, ya tentu saja cukup membaca surat Al-Ikhlas itu sudah sangat dalam buat saya. Tentu kita bisa memperdalam dengan ayat-ayat lain. Allah adalah yang awal, yang akhir. Allah dengan asma-asma Allah itu 10 sifat 20 sifat Allah itu, wah itu sudah menjelaskan dengan kuat banget. Tapi buat saya yang secara sederhana, gampang baca, baca saja surat Al-Ikhlas sudah ketemu siapa Tuhan itu. Kira-kira begitu. Baik. Kalau menurut Pak Ricci sebagai mu'alaf telah menemukan Tuhan yang sesungguhnya, satu, esa. Gimana, Pak? Ya pasti alhamdulillah itu suatu pencapaian yang sangat istimewa dalam hidup saya. Dan ternyata seperti saya ini saya temukan di waktu mondok juga dalam surat Al-Ahqaf itu ayat berapa ini? 15 itu yang menyatakan ketika sudah umur 40 tahun itu pasti bertobat dapat hidayah dan menyesali semua perbuatannya, dan juga selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang saya dapatkan. Kejak lu ternyata di Islam, di Al-Quran juga ada yang seperti itu. Nah itu subhanallah, mengagetkan saya. Saya di dalam pondok pun isinya cuma lu
Loh. Benar. Takjub ya, menemukan Takjub. keluar biasaan yang selama ini tidak dikenali. Benar, takjub. Dan ini berandai-andai yang mungkin tidak diperbolehkan. Ini seandainya kenapa saya dulu enggak dari dulu. Kenapa baru umur saya yang 40. Kalau dibandingkan dengan sesuai hal yang wajar, sesuai Rasulullah, saya ini kurang 20 tahun lagi. Ya. Ya, betul. Makanya itu sungguh sangat sayang. Nah, makanya dalam waktu yang singkat ini saya benar-benar Tidak mau kehilangan sedikit pun waktu. nah betul sekali, makanya saya benar-benar manfaatkan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana saya ini menghambakan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, inilah semangat mu'alaf sejati. Iya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita kan manusia, ya pasti diciptakan ada alasannya. Diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan kita ini bukan dilepaskan saja, diciptakan jadinya, dikasih buku manual. Nah, buku manual untuk ini loh jadi manusia yang diridhoi Allah, ini loh jadi manusia yang sakarepmu dhewe, dan balasan yang manut sama Gusti Allah. Ini loh hadiahnya, ini yang manut dirinya sendiri sakarepe dhewe, ini loh. Nah, sudah ada buku manual, tinggal kalian memilih. Nah, sudah, itu aja, simple banget. Nah, kalau kalian masih egois, ego, dan merasa sumun bukmun kilun, ya Ternyata betul. menjadi muslim itu sederhana ya. Sederhana sekali, Dan sederhana ya. simple, sederhana, Yang sederhana itu indah memang. betul sekali. Nah, Nggak ribet, nggak bulet. betul. Udah, bisa. Hanya saja mungkin ketika perjalanan menuju Islam itu banyak sekali perdebatan begitu. Padahal ketika masuk Islam itu sangat sederhana. Itu pun sudah jelas, ketika ingin belajar sudah jelas ilmunya seperti ini. Pelajari Al-Qur'an, As-Sunnah, maka kamu sudah memegang Islam, begitu ya, dokter. Baik, mungkin untuk pembahasan mengungkap fakta Ferdinand Hutahian menghina Allah dan mengaku mu'alaf, tadi kita sudah bahas banyak sekali. Bagaimana menurut Gus Betik closing statementnya? Terus seperti apa Ferdinand Hutahian ini? Kalau aku sih ya, tapi jangan harus seperti aku. Kalau aku sih seperti tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Riki, ya memang kita harus ada kemampuan untuk taat terhadap Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan bahwa mu'alaf itu punya hak sodako loh. Jadi mu'alaf itu salah satu dari orang-orang yang punya hak untuk mendapatkan sodako. Cuman kan aku kan orang kelas sandal jepit, aku bukan tokoh ormas yang terkenal. Aku hanya bisa ngomong gini supaya mereka telinganya tuh pada dengar. Artinya apa? Kita dengar sendiri dari pelaku, ya, Mas Riki, ya. Artinya apa? Mbok ya jangan sibuk bangun gedung, wae. Masjid wis apik, kurang apik didoandani wae. Ini masih bisa untuk sholat, dibangun, dibongkar lagi, nggak karu-karuan. Sudahlah, sudah cukup pembangunan fisik itu. Kita membangun psikis, jiwa-jiwa yang harus kita bangun. Nah, mu'alaf ini, ya, aku sebetulnya kami ini di dakwah kami ini juga ada keprihatinan. Misalkan ada mu'alaf terus dia perlu penginapan, harus mau kami taruh mana? Coba. Terus dia secara untung aja Mas Ricci ini tahan banting. Bagaimana kalau dia dalam yang dulu itu dalam zona kenyamanan tiba-tiba diputus arteri kenyamanannya, entah itu ya intinya pemasukannya tidak seperti dahulu.
Itu kan harus ada solusi-solusi. Nah, Al-Quran itu sudah subhanallah. Ya memang karena Allah sih ya sudah maha tahu, sudah membuat aturan, cuman kita nggak mau ikut aturan itu. Aturannya apa? Kasih sodako itu, haknya mu'alaf itu dikumpulkan dalam suatu lembaga, ada mu'alaf bermasalah, ada penyelesaian. Kalau aku pertama kali orang masuk mu'alaf itu harus edukasi. Terlepas nanti edukasinya itu apakah formal masuk pondok, apakah dia privasi, itu saya kira masalah teknis saja. Tapi karena begini, kan konsepnya begini, mesti aku harus mendekonstruksi ulang apa yang diajarkan selama ini ya. Selama ini kan begini konsepnya, iman, terus setelah iman dia belum beriman, terus dia berhijrah, ya. Setelah hijrah dia berjihad. Nah, langkah yang ditempuh Mas Riki itu sudah masuk jihad ya. Aku akan menambahi, ya, tidak bisa orang langsung beriman. Karena kalau iman tanpa pengetahuan itu dogma. Dogma itu otak nggak perlu kan, dogma itu nggak perlu dipikirkan. You mau terima, you nggak mau tinggalkan, gitu aja dogma. Nah, Islam itu bukan agama dogma, Islam itu agama pengetahuan. Maka aku menambahi konsep yang dibangun itu oleh leluhur kita. Jangan iman dulu, ilmu dulu, edukasi dulu. Kan jelas Al-Quran mengatakan bahwa engkau dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Apa-apa tidak tahu. Kita dikasih penglihatan, pendengaran ya, dan hati. Itu instrumen untuk mendapatkan ilmu. Jadi kalau ada mu'alaf, dia kasih ilmu. Aduh, di surat Al-Hujurat tidak salah. Ada orang kafir masuk Islam, dia bilang, kami sudah berislam. Katakan Muhammad, belum. Kamu masih tunduk, tapi kamu belum berislam. Coba. Muslim belum mukmin. Gitu loh. Ya, karena apa? Iman belum masuk dalam hatimu. Nah, sekarang bagaimana iman mau masuk? Edukasinya aja belum. Edukasi itu nggak ada makan siang yang gratis. Edukasi itu perlu dana. Makanya itu Al-Quran mengaturkan, mu'alaf itu punya hak, zakat tuh hak mu'alaf. Tapi kan ada yang mengelola. Makanya aku yang masjid sudah bagus, ya sudahlah. Sekarang mana mu'alaf itu? Kasihan mereka juga harus kita perhatikan. Jangan disahadakno, diculno. Kalau yang tahan banting nggak ada masalah. Yang nggak tahan banting disahadakno balik mana? Coba, kan begitu. Jadi konsep itu, zakat itu ya, tapi terjemahannya di Al-Quran itu salah. Tekstualnya itu zakat Arabiyunnya. Di sini diterjemahkan sodako. Aslinya itu sodako. Jadi sodako itu kapan saja bisa. Kalau zakat kan nanti dihitung waktunya dan besarnya berapa. Salahnya itu diterjemahkan dia menjadi zakat, itu yang salah. Seharusnya sodako yang betul. Kalau sodako kapan saja gitu ya. Kan kebutuhan mu'alaf itu kan kapan saja, nggak harus nunggu nanti zakat fitrah atau segala macam, enggak gitu. Jadi setuju aku Mas Ricci ya. Pendidikan itu perlu. Baru nanti pendidikan itu menghasilkan edukasi, ilmu kan. Dari ilmu dia tahu. Nah, baru dia percaya. Jadi kepercayaan yang dia bangun itu atas dasar pengetahuan. Ya. Setelah dia percaya, oh ini Islam bener, baru dia hijrah. Ya. Nah, setelah dia hijrah, baru dia jihad. Hijrah itu apa? Berpindah dari yang benar, dari yang salah ke yang benar. Jihad dia apa? Jihad dia mempertahankan kebenaran yang dia cari. Dan dia sudah masuk itu dan semoga Allah meridhoi. Gitu Mbak, kerangka berpikirnya. Sorry, kok bataknya keluar kalau ngomong terlanjur semangat itu. Itu aja closing statement dari aku. Ya, ini boleh saya nambahin. Nah, ini untuk ini untuk Mas Ferdinand. Semoga iseng-iseng buka HP melihat tayangan ini. Nah, semoga dia paham apa yang kita omongkan. Bahwa intinya jangan main-main dengan kata mu'alaf. Kalau ente sudah main-main dengan kata mu'alaf, mu'alaf itu bukan sekedar pengakuan Islam, bukan, maknanya lebih dari itu. Mengatakan jangan dekat main-main kata-kata mu'alaf. Ya, kalau untuk klaim atau statement dari
Mas Ferdinand ya kami umat Islam harus diajarkan untuk bisa memaafkan. Tapi dalam koridor hukum harus dilanjut hukum sampai tuntas. Sudah, itu aja. Saya. Itu closing statement dari Pak Ricci sebagai mu'alaf Sejati. menanggapi mu'alaf sejati Nah. menanggapi yang katanya mu'alaf, begitu ya. Hmm. Yang kedua, yang ketiga dari Dokter Suryadi. Gimana dokter? Ya, saya konsisten bahwa kalau kita ingin menjaga kerukunan umat beragama yang beragam di negeri ini, ya memang orang tidak boleh semena-mena melakukan penistaan. Karena itu siapapun yang melakukan penistaan, nggak peduli apapun agamanya, wajib diproses dari sisi hukumnya, agar ini untuk menciptakan efek jera agar tidak terjadi itu lagi. Karena kalau itu terjadi bisa menimbulkan perpecahan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu buat saya untuk Mas Ferdinand, ya saya berharap legowolah sambil belajar bahwa semua sikap, ucap, tindakan kita itu punya konsekuensi. Jadi ketika melakukan kesalahan ya terimalah akibat dari kesalahan itu dan jadikan itu pelajaran diri untuk menjadi lebih baik, lebih benar. Jangan lalu menghindari tanggung jawab yang ujung-ujungnya justru tidak mendapatkan ibroh, tidak mendapatkan pelajaran, tidak mendapatkan hikmah dari apa yang dialami. Ya, saya melihat cukup banyak orang yang kemudian justru di penjara menjadi menemukan kemuliaan yang luar biasa. Salah satunya adalah seorang artis. Nah, betul. Siapa itu yang ditinggal meninggal Suaminya Iya. Sondak Nah, Angelina. Angelina Sondak itu menurut saya dia sekarang lahir menjadi sosok yang begitu mulia luar biasa. Dia jalani hidupnya di penjara. Bahkan ada juga sosok seorang menteri yang mengaku karena di penjara maka dia semakin menemukan tentang nilai kasih sayang Allah. Ibu mantan Menteri Kesehatan Bu Sapari, Sa- Fadila, Bu Supari. Fadila. Jadi menurut saya ini kesempatan. Jadikan ini semacam kesempatan untuk satu bertanggung jawab sebagai bagian juga mendidik masyarakat yang lain bahwa siapapun yang bersalah dia wajib bertanggung jawab gitu ya. Pada sisi yang lain jadikan ini semacam sarana memperoleh hikmah dari Allah. Karena banyak sekali orang yang justru mendapatkan hikmah yang luar biasa ketika dia harus menanggung risiko di dunia karena dia melakukan kesalahan. Jadi tolong ikhlas sajalah diterima dan akui kesalahannya karena mengakui itu pintu untuk bertobat. Nah, Ya, betul. kalau tidak mengakui kemudian tetap membela diri, ya jangan-jangan lalu oleh Gusti Allah malah ditutup pintu tobatnya. Ya. Jadi saran saya begitu. Ya, saya anggap beliau adalah mu'alaf. Ya, tapi bukan berarti lalu kemudian dia punya hak untuk lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dia harus tetap mengikuti proses hukum ini. Dan menurut saya lebih baik berterus terang untuk mendapatkan katakanlah imbalan dari perbuatannya itu. Yang saya yakin kalau itu dilakukan semacam itu, ikhlas menerima imbalan karena kesalahan, justru itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat dirinya. Karena dunia di luar penjara, tanda petik ya, penuh dengan hingar-bingar. Dan buat saya Ferdinand ini termasuk orang yang terjebak oleh hingar-bingarnya urusan dunia. Dia butuh tempat kontemplasi, merenung diri. Ya. Dan saya kira tempat kontemplasi itu kadang-kadang butuh dipaksa. Karena kalau kita sediakan sendiri belum tentu bisa. Karena kesibukan urusan dunia itu kadang-kadang membuat kita nggak sempat untuk. Nah, anggaplah ini kesempatan yang ditunjukkan oleh Allah agar dirinya menemukan kemuliaan yang dicari dalam kehidupan. Siapapun hidup ini hanya ingin hidup bahagia. Dan tidak ada kebahagiaan yang sejati kalau dia tidak bersama kebenaran. Saya kira itu dari saya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang telah. Saya mau tambahkan dikit Mbak. Iya. Kalau saya begini, sebetulnya nggak jauh beda sih sama Dokter Suryadi, tapi ujungnya berbeda. Gitu loh. Tidak jauh berbeda, tapi ujungnya berbeda. Begini,
tetap karena sudah masuk ke ranah hukum kan dan sudah ditanggapi itu penegak hukum, tetap aja diikuti itu. Kalau dipanggil ya datang ya diikuti aja, apa yang mau diminta pertanyaan secara hukum diikuti. Tapi nanti di proses hukum itu penegak hukum mestinya bisa bijak lah, dia akan menjadi mediator ya, sebagai mediasi antara dia Mr. X ini dan teman-teman itu kan ormas Islam yang menuntut itu kan, Umat Kristen juga. umat Kristen juga Iya. menuntut juga kan. Iya. Artinya nggak salah Bamak itu ya, yang dari PGI atau Bamak itu, iya. Ya, PGI, ya betul. Minta PGI. juga diselesaikan itu ya, Secara hukum. diselesaikan. Tapi aku berharap begini, karena berharap dia memang benar-benar mualaf, itu yang pertama. Yang kedua, dia memang belum tahu, jahil itu loh, bodoh itu kan, karena belum edukasi, memang belum masuk gitu loh. Menurutku ya ngomong aja seperti kata Dr. Suradi, nanti di pengadilan ngomong saja ya apa adanya, dan saya berbesar hati untuk berdoa semoga saudara-saudara Islam saya memaafkan. Saya berharap begitu. Al-Quran mengajarkan kita memberi maaf. Semoga dia bisa belajar dari kesalahan ini, dan itu kita beri kesempatan dia untuk apa yang katakan Gus Suradi itu kontemplasi, kalau bahasa Jawanya palereman, melerem itu apa Gus ya? Meredam. Mengendapkan. Mengendapkan. Yang selama ini terjebak oleh dia kan backgroundnya politik ya, bahwa dunia itu perlu, tapi itu kalau dibandingkan akhirat itu tidak lebih dari sampah itu. Jadi harapanku sih begitu, tapi kalau ada teman-teman lain mempunyai pandangan lain ya monggo. Cuman aku secara pribadi tetap konsisten, proses hukum lalui ya, dan bilang saya bodoh atau gini, aku terus terang aja dan minta mohon dimaafkan, dan semoga saudara-saudara Islam ikhlas untuk memaafkannya. Kita beri kesempatan dia. Kecuali nanti setelah ini dia bikin lagi, nah itu lain cerita dong. Iya, Gitu ya. Tapi sekali lagi aku tidak menafikan yang tidak setuju dengan pendapatku, ya monggo-monggo saja. Tapi secara pribadi aku lebih baik proses hukum dilalui, nanti dia minta maaf dan kita maaf. Itu dah. Alhamdulillah baik. Itu menurut narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sampai saat ini malam hari ini pun masih banyak sekali dari sahabat Ayasofya yang menonton. Terima kasih banyak untuk sahabat online, sahabat Ayasofya, umat Kristiani yang sedang menonton kayak gitu. Ini kita sedang berdiskusi bersama mengungkap fakta terkait Ferdinand Huta-Heian ini begitu. Sampailah kita di ujung perjalanan malam hari ini, live streaming kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton live streaming kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kami yang hadir pada malam hari ini, yang telah menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama, datang ke Mualaf Center Ayasofya, kemudian kita berbincang bersama. Terima kasih banyak kami sampaikan. Sama-sama. Semoga live streaming kita pada malam hari ini membawa kebermanfaatan, Amin. keberkahan, ilmu yang banyak, dan bisa lebih menyebarluaskannya begitu. Dan semoga ini menjadi ladang dakwah kita untuk umat Kristiani yang ingin masuk Islam dan akan masuk Islam mungkin. Jangan risau, jangan bingung, jangan bimbang. Untuk para mu'alaf, banyak lembaga yang masih menaungi, tidak hanya melepas mengislamkan kemudian melepas, masih banyak yang masih peduli dan akan selalu tetap peduli dengan keluarga baru kita, dari mu'alaf, dari orang yang pertamanya tidak Islam kemudian Islam begitu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah malam, lanjut istirahat, kemudian aktivitas untuk esok hari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.